kita semua. Privet Tavaris, ketemu lagi dengan saya, Kamrat Drusba, di acara Drusba Podcast. Seperti yang sudah saya janjikan kemarin melalui jajak pendapat di berbagai sosmed, salah satunya adalah Instagram, bahwasanya pada pertemuan kali ini atau pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pedagogi kritis. Mungkin sudah ada yang familiar dengan istilah pedagogi kritis. Namun mungkin juga ada yang belum mengetahui apa itu pedagogi kritis. Maka dari itu akan kita kuak dan kita pelajari bersama-sama pada episode kali ini. Dan yang baru dari episode kali ini adalah saya akan dibersamai oleh narasumber, atau lebih tepatnya kita sebut saja sebagai pemantik dalam podcast ini, yang merupakan ex anak SMA atau merupakan ex siswa, di mana dia juga mengalami masa-masa tersebut, masa-masa pendidikan dan masa-masa bersekolah. Jadi kita akan bisa ngobrol lebih lanjut secara langsung bagaimana pengalaman-pengalamannya selama sekolah dengan hubungannya pedagogi kritis. Sekarang dia baru saja masuk kuliah. Siapakah dia? Ayo, mungkin ada yang tahu. Sedikit bocoran, dia inilah yang mengisi suara Pustaka Drusba, Pustaka kita semua. Bagaimana suaranya? Pustaka Drusba, pustaka kita semua. Rupanya memang sudah bagus, saya tidak bisa menirukannya. Memang bagus. Mana? Coba perkenalan dulu langsung saja. Ini dengan siapa pemantik pada hari ini? Halo, selamat sore. Perkenalkan, saya Mela Devesa. Saya bekas dari SMA. Mungkin di sini saya akan menjadi narasumber dan juga pemantik yang mengenai pedagogi kritis yang kedepannya akan kita bahas bersama-sama. Bekas SMA atau bekas murid atau bekas siswa? Siswa. Oh, siswa. Siswa. Saya kira kalau bekas SMA jadi bangunannya dong. Oke. Mbak Mira, sekarang sedang apa kegiatannya? Sekarang belum masuk kuliah, jadi masih kegiatannya ya cuma di rumah, kegiatan persiapan buat PKKMB, terus nyiapin alat-alat apa besok pas itu, jadi biar gak keteteran gitu. Oke, kita akan bincang-bincang ringan dulu saja. PKKMB, berarti ini masih awal mau masuk kuliah ya? Iya, masih awal, sekitar kurang 2 mingguan lagi mungkin. Jurusan mana Mbak? Ke sekolah, universitasnya? Saya jelas UNJ. Oh, bangga sekali dengan UNJ. Bangga dong, dari kecil sudah pengen masuk ke situ. Oke. Nah, kira-kira Mbak Mira sendiri, wah ini ada ambulan, ini ada apa ini? Ada apa nih? Ada orang meninggal? Kecelakaan? Bukan, ini kayaknya memang, ya tapi menurut Ya. informasi Humas Jogja, sekarang COVID mulai melonjak lagi. Iya ini. Ya, tetap Semoga jaga saja kesehatan ya, saja. lebih baik ke depannya. Oke, kembali kepada tema kita yaitu pedagogi kritis. Semasa SMA atau mungkin sampai saat ini, apa yang Mbak Mira pikirkan mengenai pedagogi kritis ini? Kawan Mira saja lebih Nah ya, biar lebih enak. biar lebih egaliter. Ya, saya sendiri secara pribadi merasakan pedagogi di SMA itu seperti pendidikan yang kita harus ngikut guru. Jadi kita itu nggak bisa terbebas. Jadi kalau misalnya kita diajarin ini A, kita harus taunya A. Padahal kita nggak mungkin bisa A seperti itu. Tapi kita harus dipaksa. Gimana sih kita harus bisa? Padahal otak kita ya, misalnya otak kita nggak bisa nangkep. Ya walaupun bisa nangkep sedikit, tapi kita harus dipaksa. Nah itu nanti kita jadi nggak mood belajar. Terus kita jadi cuma targetnya tuh nilai, padahal nggak masuk ke otak gitu loh. Paham nggak? Yang ya seperti itulah pokoknya tuh kayak susah nangkep gitu. Berarti ini lebih kepada sangat menggebu-gebu sekali. Iya ini. Apakah ada satu dendam atau menyimpan energi yang sangat besar ini? Pengen gitulah. Ingin speak up ya berarti. Menunggu waktu yang tepat aja. Ya tadi kan berarti adalah implementasi pendidikan yang pernah kawan Mira ini hadapi waktu itu. Nah tapi kalau istilah pedagogi kritis ini sendiri? Istilah pedagogi setahu saya seperti pendidikan pengajaran gitu ya.
Oh, itu pedagogi ya berarti. Kalau Ya. pedagogi kritis pernah mendengar belum sebelumnya ketika masih di bangku SMA mungkin? Pernah mendengar tapi tidak pernah dibahas secara detail oleh guru. Oke, Jadi saya kurang paham itu apa sih sebenarnya, itu seperti definisi apa, saya juga kurang paham. Oh, tapi ini tadi kan kita sudah diskusi sebelum podcast ya. Ya, Dan kita sering belajar mengenai pedagogi kritis. Kira-kira apa yang hal pertama yang Mbak Mera tangkap dari prinsip pedagogi kritis dan mungkin jangan prinsipnya dulu lah. apanya Siapa ini? yang tokohnya yang Mbak Mera ketahui lah? Tokoh pedagogi kritis Paulo itu. Paulo Freire. Itu. Nah, terus kalau Siapa beliau itu? pencetus pedagogi kritis itu. Oh, pencetus pedagogi kritis. Dia orang Brazil. Iya, orang Brasil, Oh. kelahirannya orang Brasil ya. Terus dia tuh menginspirasi banget gitu loh. Dia kan juga pencetus. Dia kan menceritakan kehidupannya pas kecil, dia tuh sampai nggak makan, terus dia tuh sampai telat sekolah sama dijadiin satu sama anak yang lebih muda, kan itu kayak mentalnya tertandingin banget kan itu. Terus kalau saya lihat dari video itu kayak pendidikan itu kayak sistem bank, jadi kita harus nurut sama satu orang ya. Misal di sekolah itu ada guru, kita harus nurut gurunya, padahal kan kita nggak mungkin bisa, kita harus pelan-pelan diubah gitu kan. Tapi ya kalau sistem bank tetap nggak enak. Seperti itu saya merasakan selama bangku SMA itu seperti itu. Berarti bisa dikatakan ketika SMA itu guru ini sebagai pentransfer ilmu gitu ya? Iya, seperti pentransfernya gitu. Jadi kayak transaksi di bank, terus kamu cuma dapat nabungnya doang. Ya, nabungnya nggak ada kayak imbal baliknya tuh belum dapat gitu. Oke, luar biasa sekali. Nah, Freire tadi kan Jack, lanjut. Oh ya, yang tadi sempat terjeda karena ada kendala teknis sedikit. Maklum lah ya, podcastnya kita adalah podcast amatir. Belum ada studio sama sekali. Oke. Bisa kita buat. Buat studio kita besok. Mau mendanai? Silakan yang ada yang mau mendanai. Boleh. Saya tunggu. Nggak usah studio lah, minimal Tempat. mikrofon. Iya, boleh itu. Siapa itu. yang mau mendanai? Siapa yang mau mendanai, barangkali ada yang mendengar podcast ini dan tertarik, bisa hubungi di Nomor di bawah ini. Gimana? Nggak ada nomornya. Nggak ada nomornya, cu. Tuh. Adanya lewat pusaka terus nanti. Nanti lewat situ aja. Oke. Lanjut. Jadi sebenarnya problemnya Freire kecil kalau aku kira ini sebenarnya adalah sistem kemiskinan yang terjadi di masyarakat Brasil tahun 60-an. Dia sampai kelaparan, nggak bisa makan. Tapi menurut kamu sendirilah, apakah orang yang belum sarapan itu memang bisa mempengaruhi daya pikir? Kalau saya sendiri pribadi ya, saya kan kebiasaan juga tuh dari SD gitu, jarang sarapan gitu kan, udah biasa gitu. Habis nggak sarapan, terus ya kita berangkat sekolah tuh biasa. Nah, naik sepeda, kan SD masih sepeda tuh. Naik, jaraknya lumayan 1 kilo gitu. Ya udah biasa, karena udah biasa nggak makan. Tapi banyak, mayoritas temen aku tuh, dia nggak makan, terus waktu di sekolah nggak bisa konsentrasi. Dia bingung materi yang disampaikan sama guru itu nggak masuk ke otaknya dia. Tapi beda kalau saya bisa masuk. Ya bukannya sombong ya ini, tapi emang mayoritas orang itu kalau belum makan emang kepikirannya itu terganggu gitu. Berarti kalau ke kamu sendiri itu nggak terlalu berpengaruh ya, belum sarapan enggak, atau kalau tidak? aku enggak. Tapi seandainya kamu juga disuruh sarapan, apakah lebih maksimal hasilnya? Saya ngerasain itu waktu setelah SD kan aku masuk SMP tuh. Terus kayak kebutuhan belajar lebih banyak. Terus aku nyoba kayak makan, disuruh makan gitu toh. Terus pas di sekolah tuh bisa lebih berpikir gitu. Kayak lebih lancar aja materinya masuk gitu. Berarti sama saja dong. Ya tapi kan setidaknya waktu berarti Anda memiliki lebih dikatakan kemampuan lebih daripada teman-teman. Mungkin kita bisa katakan sebagai kemampuan beradaptasi di kondisi yang kismin. Ya bisa itu. Iya. Kita realistis aja lah. Emang dalam kenyataannya kita kan sedang berada di dalam kemiskinan. Itu pasti ada, kesenjangan juga banyak gitu. Makan garam ya. Nggak bisa dipungkiri. Saya jadi teringat waktu PPL Apa itu. Tuh? Ketika saya PPA juga saya tanyai itu. Aku tanyain lah. Murid-muridnya. Kalian tuh gurunya sudah. Enggak?
Hah? Gurunya nggak ditanya? Gurunya nggak usah, udah dapat bayaran semua itu. Terus? Bayaran dari kampus PTN-nya. Nggak boleh itu, nggak boleh. Gimana? Jadi aku bikin lah di Google, apa itu namanya? Google Form gitu. Google Form, karena ketika itu kan waktu pandemi ya. Siapa-siapa saja yang sarapan atau enggak wajib mengisi, sudah sarapan atau belum. Itu muridnya mau ngisi tuh? Ya memang sudah aku atur sih, supaya nggak bisa dilewatin itu. Tujuannya sebenarnya cuma gitu satu. Ya? Terinspirasi dari Freire ini tadi loh. Mana-mana orangnya yang nggak sarapan, itu aku lihat. Mau dikasih beliin makan gitu? Enggak. Oh, enggak. Aku sendiri juga belum makan. Aku ngajar tuh sambil makan loh. Katanya kan harus sarapan dulu. Harus sarapan dulu. Nah, ini ketika aku lihat memang beberapa orang yang nggak sarapan ini, siswa yang nggak sarapan ini gimana? Agak beda lah semangatnya dengan siswa-siswa yang sudah sarapan. Mungkin ada kontribusinya. Kan katanya tadi online gitu ya ngajarnya. Gimana bisa tahu kalau orang itu semangat apa enggak? Di WA group kan ada diskusinya tapi juga. Tapi kan kadang ada anak yang semangat tapi nggak mau itu loh apa jawab speak gitu. Speak up. Gimana itu? Tapi kan kelihatan dari bagaimana dia menjawab pertanyaan juga. Tapi kalau jawabnya salah. Jawab yang kopas sih kelihatan. Oh, gimana tuh? Ya udah aja gitu. Tinggal kita kopas lagi, taruh di Google, nanti akan kelihatan. Ya? Oh. Bahkan sumbernya kelihatan. Terus? Nah, ini tapi heranku satu, ini ada salah satu siswa saya juga ini, dia memang nggak sarapan tapi memang bagus juga. Oh bisa, padahal dia nggak sarapan loh. Kan nggak tahu juga ini sarapan beneran atau enggak, juga nggak tahu. Nggak sarapan itu. Namanya tuh Batok. Merah Divesa dia itu. Oh, kembaran saya itu. Kamu sendiri anjir. Kembaran saya itu. Inilah tamu podcastnya adalah ex murid BPS sendiri. Bagus kan? Boleh dicontohkan kan? Boleh. Mana? Enak. Saya tuh orangnya apa ya? Enakan aja gitu, nggak usah perlu makan, udah bisa mikir. Tapi ya kadang butuh makan juga. Tapi saya jadi teringat ketika ada seminar nasional. Seminar. Di pendidikan sejarah. Seminar apa itu? Tahun 2018. 19 ya? 19 atau 20 ya, intinya ada menampilkan pembicaranya itu Prof. Nana. Prof. Nana siapa itu? Itu dari UPI, Fakultas Pendidikan Indonesia. Ternyata dia bikin riset juga. Apa itu risetnya? Bahwasanya ketika siswa atau mahasiswa yang belum sarapan atau kekurangan makan, itu berpengaruh ke tingkat intelektualitasnya, walaupun nggak 100% ya pengaruhnya. Tapi berpengaruh pada moodnya, lebih ke mood. Berarti moodnya bisa berubah gitu? Dan saya mengalami sendiri loh itu. Mengalami sendiri? Iya, 1 minggu gak bisa nuang itu cuma minum. Makan mie terus gitu? Makan mie masih mending, gak ada mie sama sekali. Cuma minum doang. Dan memang materi susah masuk akhirnya. Karena lebih kepada mikir kepada perut yang kosong, terus kita gak bisa mikir. Nah itu manusiawi sebenarnya. Iya, mayoritas gitu yang sih. Terjadi di Freire ini. Kita juga memang sarapan dan pengentasan kemiskinan itu sangat penting. Iya, penting banget. Supaya siswa-siswa ini bisa sarapan dan lebih enak mikir. Tapi kadang kan ada keluarga yang nggak mampu gitu ya. Terus kita kan nggak mungkin ya nanya, misal ada teman, kamu nggak makan apa alasan kamu, kan kita nggak enak nanyanya gitu loh. Gimana solusinya itu? Kita kasih gitu. Alah, kalau buat orang-orang yang nggak mampu mah gampang itu. Kita kan kasih gitu. Gini loh. Maksudnya dikasih sarapan. Kan kasihan gitu teman. Tapi kan kadang malah tersinggung gitu. Bukan tersinggung sih, sebenarnya lebih ke penyampaiannya aja. Kalau aku punya prinsip sebenarnya, kalau memang itu circle pertemananmu bagus, kasih gitu. Berapapun yang kamu punya, umpamanya dia punya 5.000, kamu punya 15.000, ada yang punya 10.000, 20.000, kumpulkan aja jadi satu, nanti hasilnya dibagikan yang rata. Dibeliin makan gitu? Dibeliin makan. Ya malah lebih rata ya gitu. Jadi di suatu hari ketika kamu juga posisi gak punya, kamu juga akan terbantu juga dengan itu. Iya sih, lebih solidaritas. Solid banget itu. Tapi ya rata-rata jarang karena memang pertama waktu itu kan pandemi ya. Iya, jarang bisa ketemu juga. Kedua memang ada gap yang memang ini sudah bukan jadi rahasia umum lagi di anak sekolahan.
Tapi inilah untuk orang-orang yang mungkin belum bisa sarapan, yang mungkin belum kekurangan kurang itu, makan gitu. kita kasih candu saja. Candu? Heeh. Candu apa? Bersyukur masih bisa hidup. Alhamdulillah. Nah, itu sebenarnya sudah saya bahas di podcast sebelumnya. Bersyukur itu antara kecanduan atau memang murni bersyukur. Murni syukur. Tapi kebanyakan candu ya? Kecanduan lah. Saat kita bersyukur, kita bisa makan sedikit saja bersyukur lah. Padahal di luar sana itu masih banyak yang makan KFC. KFC, pizza juga itu. Bukan kita iri ke mereka, tapi rasa syukur ini harus dipertanyakan lagi. Ini syukur yang beneran atau syukur yang dibuat oleh realitas sosial. Bener. Oke lah, nanti malah jadi rasa syukur kan? Beda kita tema kembali nanti. ke pedagogi kritis ya. Iya. Tadi kan kita sudah belajar juga ada beberapa tahapan atau fase penting di pedagogi kritisnya Freire ya utamanya. Ada berapa tahapnya? Ada 6 kayaknya. 6. Kita akan bagi 50-50. Dari tahap yang paling pertama dulu, apa? Hegemoni. Terus terus lanjut lagi apa aja? Terus ada pemerdekaan, ada penyadaran atau konsientisasi ya bahasanya Freire. Terus apa lanjutnya? Kamu gantian. Yang keempat apa? Yang keempat itu adalah apa yo? Yang keempat kan dialog kan? Iya, dialog. Terus yang kelima itu ada lontar masalah. Dan terakhir adalah bahasa kritis dan bahasa posibilitas. Mungkin bisa dijelaskan dulu yang dari hegemoni. Mumpung ada bintang tamu atau gestar atau pemantiknya di sini. Hegemoni. Sebenarnya hegemoni udah familiar sih di telinga kita, di masyarakat juga ya. Hegemoni itu mudahnya itu kayak ada penguasa, ada yang ditindas. Kalian tahu WK Ambas? Tahu nggak? Lampung. Iya kak, kok Lampung toh? WK Ambas yang gajah-gajah itu loh. Nah, kan di Lampung tuh. Ya nggak tahu pokoknya itu WK Ambas. Iya di Lampung itu. Ya pokoknya di situ ya. Nah itu tuh kayak ada, kan dia penangkaran gajah gitu ya. Gajah itu kalau diberi makan dia nurut nggak? Nurut lah, dikasih makan kok. Kalau nggak dikasih? Ya mungkin bisa keicek gitu. Keicek gitu formnya. Sama kayak sistem pendidikan selama aku ngerasain di SMA. Maksudnya? Kayak ya sistemnya sama, di mana kita kalau belajar di sekolah, kita itu misalnya pintar, ikut lomba, dapat juara, pasti kita dapat penghargaan tuh. Terus jadi kebanggaan guru-guru. Tapi sedangkan ada teman kita atau kita pas down, kita nggak bisa pelajaran nggak masuk, ngerjain apa-apa nggak bisa. Ya kita cuma dapat kayak sindiran dari guru. Padahal itu sistemnya kan nggak bagus. Mental kita yang kena kan itu kalau gitu. Ya itu sistem yang aku nggak suka di SMA seperti itu. Mana itu apa implementasinya di SMA ya? Kan di SMA gitu. Berarti kalau di SMA itu ya kalau yang pinter makin pinter bodoh ya, wallahualam gitu. Ya udah. Kebanyakannya ya tetap tertinggal. Iya, kadang juga ada temen yang pinter nggak mau ngajarin. Bukan bodoh sih. Bukan, sebenarnya dia cuman kayak ya ibaratnya kurang fasilitas. Kalau kurang fasilitas mungkin nggak tahu juga ya, tapi lebih kepada kurang mendapatkan ilmu yang sesuai dari dirinya sendiri. Kayak kurang, ya gimana ya? Kadang dia juga ada siswa yang nggak nyaman gitu kan sama lingkup di kelasnya. Minta temen ngajarin, nggak mau temennya. Dia merasa kalau ya udah kamu tuh sainganku, nggak usah aku ajarin gitu. Dan itu kan ya nggak gimana, nanti pada akhirnya ada yang bagus, yang jelek. Nanti yang jelek disalah-salahin, yang bagus dibagus-bagusin. Nah itu paling nggak suka aku itu di SMA. Berarti hegemoni ini adalah siapa yang berkuasa, dia yang menang. Jadi kalau di konteks kelas yang berkuasa itu kamu sebagai siswa kah? Enggak tuh aku, ya yang gurunya itu. Guru terus dia lebih berpihak ke murid yang pintar. Gimana? Ya gitu. Saya sebenarnya miris sih. Gimana? Miris? Saya juga miris jadi siswanya ini yang menghadapinya di lingkupnya itu. Heran saya adalah ketika guru ini menemukan siswa yang memang sudah pintar atau pandai di bidangnya tersebut, bukan di bidangnya, di pelajarannya tersebut lah ya. Iya. Kenapa terus ditanyain tuh loh? Dengan alasan dia bisa jawab dengan baik. Ya. Terus ada siswa yang mau jawab tapi salah terus dibilang salah, itu kan kayak nggak adil banget. Seharusnya kan bilang aja. Sebentar, ini konteksnya ilmu pasti atau? Iya, ilmu pasti.
Ya kalau saya selama di kelas itu ya jadi perdebatan ilmu pasti. Enggak, Sama kalau ilmu yang pasti kan biasa. memang Kak matematika memang dia udah kan jawaban itu ya. udah jawaban yang itu. Kadang ya juga ada yang nggak pasti, itu juga jadi debatan kalau juga. Mungkin ilmu pasti dia bilang salah memang mungkin benar juga ya, ada iya kan teorinya. ada cara juga beda gitu. Cuma kalau yang ilmu nggak pasti juga kayak gitu. Ya kayak gitu malahan disama gitu. Jadi kita berpendapat menggunakan analisis kita, kalau salah langsung disalahkan. Disalahin kalau saya dulu ya disalahin, itu nggak ya salah. Terus nanti kan ya jadi kita nggak mau jawab lagi. Ya kita jadi ya udahlah kita nggak usah jawab, ngapain jawab sekali aja disalahin. Seharusnya kan bilang jawabannya kurang tepat gitu kan lebih enak. Bentar. Pada di Sisdiknas kita ngaji pada Sisdiknas, sistem pendidikan nasional yang tahun 2002 ada undang-undangnya juga itu. Padahal kan tujuan dari pendidikan nasional juga adalah mencerdaskan generasi bangsa ya, sesuai dengan filosofi Grundslahnya bangsa Indonesia. Nah, pembuatan K13 kan kamu K13 ya? K13 dari SD. Padahal K13 ini adalah berfokus pada siswa. Iya, siswanya harus kritis. Tapi masih ada yang kayak gitu. Kalau di zamanku kan memang KTSP itu baca buku, terus siswa itu lebih kepada saling bersaing. Bersaingnya kayak bersaing bisa jawab pertanyaan dari guru. Berarti pasif ya, guru jadi apa itu mentor ngomong terus saja. Ngaji lah ibaratnya. Tapi kenapa praktiknya kayak gitu ya di K13? Ya saya juga heran gitu loh, kayak nggak ada bedanya sama KTSP jadinya. Bentar. Tahap yang kedua setelah hegemoni tadi apa? Pemerdekaan. Berarti kayaknya ada hubungannya dengan ini dong. Ada. Kita sebagai siswa harusnya punya kebebasan, nggak harus diatur-atur sama guru. Kita harus bisa berpendapat seharusnya dihargain, nggak malah disalah-salahin. Ya nggak? Iya sih. Namanya gitu. Pendapat kan bebas dan bisa dipertanggungjawabkan gitu lagi ada buktinya gitu kan. Tapi kadang guru nggak mau nerima kalau nggak sesuai jawaban dia. Sampai segitunya? Ya, sampai gitunya. Kadang terus aku ngalamin ya pas misalnya jawab apa A gitu toh. Terus aku pakai cara jawab yang perspektifku. Nggak sesuai gurunya. Ya udah dibilang kamu kurang tepat, nggak bener kamu. Lah itu gimana? Nih kamu jadi aku perasaanmu gimana? Mangkel atau apa gimana pasti itu. Kalau aku mungkin bilang ke gurunya. Bilang apa? Nah itu yang memang saya alami gitu Ya itu, makanya saya juga miris. Saya itu yang ngalamin duduk di bangku situ, tapi kok saya tuh pengen nyari ilmu, tapi kok sekali jawab gak dibenerin kan kayak ya udahlah nggak usah jawab. Sebenarnya aku benci sih dengan bukan apa ya, gak etis sebenarnya. Dulu bilang salah apa benar di ilmu pasti. Ilmu yang non pasti dalam artian ilmu seperti ilmu sosial gitu. Soalnya gini loh. Jadi kesannya kita itu meremehkan murid akhirnya. Iya, kita dianggap murid itu anak. Ya udah kamu nurut aja. Nah, itu gimana kita mau berkembang gitu loh. Kan kita sekolah harus nyari ngembangin ilmu yang kita dapat. Tapi selagi kita ditanya aja udah salah gitu ya. Gimana kita ngembangin kita, padahal kita tuh punya imajinasi tuh banyak, perspektif banyak, bisa ngomong tuh juga banyak. Tapi kenapa prakteknya seperti itu? Saya kecewanya seperti itu. Berarti lebih kepada apa ya? Ya kurang kebebasan. Nggak ada pemerdekaan itu namanya. Tetap aja kayak hegemoni sistem berarti bank. Ini tadi guru tetap sebagai ibaratnya yang cenderung menindas. Yang kita yang ditindas. Tapi gini. Aku jadi mikir juga, apakah memang guru ini sebagai biang penyakitnya? Sebenarnya juga enggak sih, tapi hanya sistemnya itu loh. Nggak bisa dirubah, direvolusi gitu loh. Berarti kan emang sistem yang harusnya kita harus perbaiki lah gitu. Guru kan cuman subjeknya gitu loh. Soalnya juga guru kan dia mencari nafkah gitu. Iya, dia juga nyari nafkah buat keluarganya. Tapi karena dia terdoktrin oleh sistem yang udah sebelumnya, dia jadinya seperti itu. I see. Juga enggak, kalau masa doktrin juga kita udah gak perlu heran ya, karena memang utama guru lama yang udah tua-tua gitulah pokoknya. Karena memang pada saat itu cenderung pendidikan di era Orde Baru doktriner dan dia contoh PKN dulu kan masih PPK dulu PPKN tuh bener.
Sekarang PKN ada yang nyebut PKN. Tapi sebelumnya lagi kan ada kewajiban menghafalkan Pancasila P4 itu. P4 atau P4? P4. Penghayatan, pengamalan, pedoman Pancasila itu lah Pokoknya intinya. itulah. Sampai harus hafal semuanya itu, maksudnya apa gitu loh. Iya. Padahal ya kalau diresapi Pancasila itu ya kita dari bangun tidur sampai tidur lagi ada nilai-nilai yang kita resapi dari Pancasila. Kenapa harus dihafalkan itu kan? Kalau dihafalkan nggak ada pengamalan juga sama aja. Kita nggak bisa meresapinya apa itu. Jadi apa mungkin kalau konteksnya pemerdekaan antara guru sebagai yang dianggap cenderung menindas dan siswa yang dianggap tertindas ini harusnya sama-sama memutuskan rantai yang mengikat di tangan dan kaki mereka itu. Bisa ngembang, jadi nggak itu aja gitu. Gimana bisa ngembang kalau nggak mau diputus gitu? Setidaknya ada perubahan pada sistemnya itu. Oke. Tapi ya kalau berbicara sistem ya yang menang saat ini adalah kapitalis. Kapitalis yang berkuasa pasti itu. Terus, nah, jadinya pendidikan komersil dong. Buat itu nanti kita lebih lanjut aja kalau komersil pendidikan. Ketiga apa ya? Ketiga itu ada penyadaran. Penyadaran ini bahasa khasnya Paulo Freire adalah konsientisasi. Ya, itu. Conscientization bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya, waduh. Jadi gerakan penyadaran ya. Penyadaran. Yang kamu tangkap Pak gimana? Penyadaran. Gimana ya? Kayak kita harus sebenarnya bagaimana cara guru buat siswanya itu bisa sadar gitu loh. Paham nggak? Iya. Kayak kok susah menjelasinya. Jadi tadi kan kita sudah merdeka semua ibaratnya. Kalau kemerdekaan rantainya udah putus. Terus kita tinggal proses penyadarannya. Jadi antara guru dan siswa sama-sama tersadarkan kalau selama ini yang membelenggu mereka itu sistem yang mana gitu loh. Ya, harus dicari mana itu sebenarnya dan harus dibenahi. Berarti gimana? Guru itu belum dapat caranya gimana biar dapat penyadarannya itu. Nah, gimana ya? Kalau masalah penyadaran, sebenarnya aku pernah mempraktikkan. Mana tuh? Jadi kalau dari pengamalanku, pengamalan. Dengan teorinya Freire yang aku gabungkan dengan paham apa? Paham. Aku paham padamu. Waduh, aku enggak yuk. Paham ini apa? Dengan pemikiran Marxis. Waduh, Marxis lagi. Masnya kayaknya hobi Marxis ya ini. Anda tidak usah seperti itu. Ini jelas-jelas channelnya Marxis loh di sini. Udah, lanjut. Atau mungkin Anda mau menjadi gitu muridnya ya? Bakunin? Boleh besok diuji coba. Muridnya Bakunin? Enggak. Jangan kita nanti dikira menjelekkan kaum. Enggak boleh. Anarko. Enggak boleh. Yuk, lanjut. Sentimen itu maksudnya. Itu enggak boleh. Ya itu. Mana? Jadi, ini terinspirasinya dari tokoh Marxis yang ada di Italia namanya Antonio Gramsci. Dia punya teori yang namanya apa? Hegemoni. Ya, hegemoni kebudayaan di mana selama ini kan kapitalis yang menghegemoni kita. Iya. Kita harusnya juga bisa mengenalkan hegemoni yang lain untuk menyaingi kapitalisme. Menyaingi kapitalisme. Jadi caranya adalah bukan dari partai, kalau bukan dari kepartaian. Terus dari apa kalau bukan partai? Menyadarkan generasi-generasi muda atau generasi-generasi produktif sebagai generasi organis. Apa itu generasi organis? Apa itu? Generasi yang punya pemikiran. Generasi yang memang dibentuk untuk melakukan penyadaran bersama yang nantinya jika sudah mencapai tahap kesadaran bersama atau kesadaran kolektif ini, mereka bisa bergerak yang dipersenjatai oleh teori dan praktik untuk mengubah sistem yang menindas sebelumnya. Jadi contohnya gini, mudahnya sudah diterapkan di Indonesia sejak lama sebenarnya. Apa itu? Contohnya? Tapi sayangnya konteksnya beda sedikit. Study club. Jadi teringat organisasi apa? Sepak bola. Terus banyak lagi. Study club sepak bola ya? Study club apa tuh? Study club, kelompok belajar. Aduh,
lama nggak belajar. Apa? Keingetnya apa study club itu? Ya belajar terus misalnya ada les-lesan gitu kan. Terus nanti kita, tapi itu bayar. Itu lebih kepada bimbingan belajar, tapi bukan study club yang itu. Mudahnya Kak Budi Utomo tau nggak? Organisasi Budi Utomo. Jadi itu study club bisa dikatakan lingkar belajar yang memang isinya bukan sebagai institusi formal. Berarti dia cuman kelompok belajar gitu. Umpamanya kamu dari jurusan pendidikan sejarah, nanti ada juga anggotanya yang dari jurusan lain, umpamanya pendidikan bahasa Arab gitu ya. Bahasa Arab ya, beda jalur. Tapi itu nggak apa-apa, ketika kita bisa belajar bersama, kita bentuk kelompok melingkar apa harus melingkar supaya kita semua sama-sama setara lah. Nah ini nanti generasi organis yang harusnya bisa menyadarkan melakukan konsentrasi ini. Jadi caranya adalah kita melakukan diskusi dan juga benar-benar memikirkan praktik yang nyata lah ibaratnya. Berarti apa yang akan dilakukan, implementasinya nyata gitu. Jadi bukan generasi yang terbuat atau terdidik dalam bangku sekolahan, tapi kita juga butuh pendidikan yang ada di luar sekolahan, yang mampu memberikan pengetahuan lintas, kalau di konteksnya Mas lintas jurusan, atau mungkin lintas perspektif lah. Ya. Lebih ke perspektifnya kan beda-beda gitu, terus nanti disatuin buat nyadarin. Bahwasanya kita selama ini kecanduan aslinya. Canduan apa tuh? Macam-macam, pendidikan juga. Banyak. Kecanduan sekolah juga loh. Iya, sekolah ya. Kamu pernah mikir nggak sih, kamu sedang benar-benar lelah-lelahnya tetap harus sekolah gitu loh. Akhirnya tapi kamu karena kecanduan sekolah, kamu sangat bersemangat ingin sekolah ya. Sering. Untuk menuntut ilmu katanya. Tapi badannya capek. Menuntut ilmu atau cari nilai? Cari nilai di sekolah itu. Padahal nilai jelek? Ya, belum malu udah diejek, nanti belum harus remedium, banyak sekali. Ini namanya kecanduan, kita tidak sadar dong aslinya. Nggak sadar, ternyata cuman buat nyari nilai. Nggak tahu ilmunya masuk apa nggak tahu itu. Problematik sekali itu. Problematik. Mungkin lanjut yang keempat ini hubungannya. Apa yang keempat? Dialog. Beda itu lagu. Piano ya. Aduh, ini melenceng kemana-mana ini. Beda-beda. Jadi kalau sudah sadar, terus kita harus butuh dialog. Dialog itu mungkin juga bisa jadi itu ya, cara untuk menyadarkan itu tadi ya, bisa, dialog. Bisa, nanti kita kan saling sharing gitu, saling dialog. Bisa. Berarti dialog ini lebih kepada, bukannya di kelas juga sudah terjadi dialog antar guru dan murid? Sering dialog di kelas, tapi kadang di kelas tuh malah jadinya nggak dialog ntar. Maksudnya gimana itu? Itu kayak kita misal dialog ya. Kita dialog, misal aku sama gurunya dialog ngomong. Terus tapi nanti dialogku tuh pasti kalah. Paham nggak? Jadi kayak ya nggak serasa dialog, kayak serasa cuman ngomong biasa tapi nggak nyambung. Oh, jadi kayak basa-basi gitu loh. Basa-basi, tapi sebenarnya tuh awalnya mau dialog, tapi karena nggak nyambung ya udah dianggap kayak biasa. Atau mungkin itu ya, guru biasanya ngasih pertanyaan, terus siswanya berebut untuk menjawab. Itu ada juga nggak sih? Sering aku tuh, gurunya misal ngasih pertanyaan, muridnya tuh rebutan, tapi nanti pas kita udah angkat tangan, misal pertama angkat tangan, tapi karena ada murid yang lain yang dianggap sama gurunya paling pintar, nanti yang dikasih dia. Padahal ada yang jarang menjawab. Kan kasihan yang ingin jarang menjawab. Yang jarang jawab itu ingin jawab tapi nggak dikasih kesempatan. Beneran itu? Bener, ada faktanya. Kan saya udah yang ngalamin. Kalau aku jadi gurunya malah yang sudah kulino jawab nggak akan aku tanyain gitu lah. Tapi kan faktanya itu, yang murid pintar itu suruh maju, suruh jawab. Kita nggak ada kesempatan. Kita tuh sekolah pas materi itu kita ngerasa nggak dapet ilmunya. Ya udah cuma duduk gitu. Kalau jawabannya nggak sesuai dengan gurunya. Ya udah, itu kayak nanti ya udah debat aja. Tapi kadang sih emang bisa didebat guru? Bisa, tapi kalah, muridnya tetap kalah. Itu namanya bukan debat, malah kayak apa ya, itu namanya kayak, ya guru kayak menang ya gitu. Udah. Guru ini orang yang jadi, menabung, kamu yang ditabung. Ya udah kayak jadi ya lembah mana? Gitulah, lembah mana. Tapi kadang lembahnya itu udah keisi air gitu.
Ya gitu di masa Dialog. dialognya. Tapi gini loh, kita problematik loh maksudnya. Oh, Apalagi di lingkungan Indonesia ya. yang Kayak notabene kan memang paradigma. Wah, paradigma tinggi sekali Nanti bahasanya. kamu akan kena paradigma melalui Prof. Saiful. Wah, aduh. Kita promosi Prof. Saiful. Nanti kamu akan diajar Prof. Saiful. Aduh, semoga saya kuat. Paradigma itu cara berpikir. Atau metode berpikir. Metodenya yang gimana? Paradigma pendidikan kita itu pendidikan timur. Sebenarnya aku nggak suka sih membeda-bedakan pendidikan, mengklaim pendidikan timur, pendidikan barat. Tapi? Soalnya gini loh, kalau kita melakukan pengklaiman pendidikan timur, barat, secara tidak langsung kan akhirnya terjadi pengkotak-kotaan. Kayak kelompok-kelompok gitu. Jadi merasa bahwasanya timur nanti lebih baik dari barat, barat lebih baik daripada timur. Akhirnya nggak selesai-selesai pertentangan ini ya. Jadi kayak saing-saingan aja. Nah ini masalahnya yang mengaku dan mendaku pendidikan timur ini ya. Pendidikan timur ini adalah apa? Yang susah untuk dirubah itu. Bukan untuk dirubah sih sebenarnya, untuk dicerahkan atau disadarkan. Pendidikannya gimana itu? Guru itu dianggap yang paling mulia. Paling mulia muridnya? Dalam artian sebenarnya paling mulia emang bagus profesi guru ya, mulia mencerdaskan bangsa. Mulia itu harus wajib diikuti semuanya tindakannya. Ya mirisnya sih kalau ini di dunia institusi agama yang hubungannya dengan agama ini akan lebih riuh lagi. Terutama kalau dengar kasus yang barusan ini viral ya. Apa itu? Santriwati yang ya dia mohon maaf jadi korban pencabulan dari ustadznya sendiri. Banyak ya kasusnya. Dengan dalih katanya tidak boleh melawan guru dan semua perkataan guru adalah jalan menuju kebaikan dan kebaikan. Jadi gini prinsipnya, apalagi kalau sudah di balik agama kan seseorang jadi susah mau mendebatnya. Jadi kayak tapi masalahnya gitu. Ini dihubung tujuan yang harusnya baik digunakan untuk nafsu. Jadinya katanya gini, kalau agama kan memang kita ibadah, sholat dan lain-lain, kita nggak boleh perhitungan ya pada yang sang pencipta. Jadi kalau nggak perhitungan, nggak pakai akal, prinsipnya dia kayak gitu. Makanya yang santrinya itu diembel-embeli, ya udahlah, kamu ikuti ritualku, ritual bugil. Padahal santrinya itu sebenarnya nggak mau loh dia. Nggak mau sebenarnya, dan dia sudah ada rencananya. Tapi ketika diembel-embeli itu tadi, kamu mau mendapatkan ilmu yang hak, ilmu yang dari Allah langsung atau enggak? Tapi heranku kenapa ya kok bisa nurut enggak? Misalnya karena gini doktrinnya dia itu, tahu enggak? Apa? Logika itu hanya untuk duniawi. Tinggalkan logikamu, ikuti aturan gurumu supaya kamu nanti mendapatkan kesempurnaan. Ya udah, kalau kamu telanjang nggak usah kamu pertanyakan telanjang untuk apa. Yang penting kamu telanjang ikutin kemauan gurumu. Nah itu yang bahaya. Tapi ada nggak sih siswa yang nolak gitu terus dilaporin? Padahal, tapi ini ingat ya, nggak semua paradigma timur tuh buruk seperti itu. Ada yang bagus loh. Yang bagus, contohnya yang bagus. Aku terinspirasi dari yang namanya Maitri Upanishad, pernah aku bahas di waktu pelajaran Asia Selatan. Maitri Upanishad ini adalah termasuk kitab Yajurweda hitam. Yang intinya para orang atau penganut Weda, penganut Hindu ini sebenarnya tidak wajib belajar ataupun manut kepada para Brahmana. Berarti dia punya kebebasan. Dan kebebasan ini diwujudkan melalui yoga. Apa itu? Yoga itu berarti bukan yoga senang yang ini. Ya terus apa maksudnya? Kalau suruh yoga seperti itu juga gak bebas. Badan saya ini sangat panjang kali lebar, atletis. Terus kebebasan melalui ini loh. Apa itu namanya? Apa? Dialog dengan pikiran sendiri. Kontemplasi. Ya. Menemukan kebenaran, menemukan kekurangannya, jati diri sang pencipta itu dari dalam dirinya. Dan dia kan jadinya guru itu bukan Brahmana yang mungkin juga kadang Brahmana ini kan
diberi embel-embel politik oleh pemilik kekuasaan pada saat itu. Iya. Jadi dia mendapatkan pencerahan sebenarnya dari diri sendiri. Ini contoh yang bagus-bagus ya. Kayak Sang Buddha juga. Dia apa? Sang Buddha itu apa Tuhan? Bukan. Dia guru. Iya, dia cuma yang ngajarin gitu kan. Dan dia berkata bahasanya pencapaian tertinggi adalah moksa kan. Moksa. Pernah dengar itu? Jadi Moksa. sudah nggak ada lagi yang namanya samsara. Iya, Sudah nggak ada kesengsaraan. penderitaan. Nah caranya itu adalah dengan bukan didoktrin oleh orang lain. Lalu dari diri sendiri. Dan gitu. akhirnya tercerahkan, makanya dinamakan Buddha. Mungkin kalau kaitannya dengan pedagogi kritis, sebenarnya metode pedagogi kritis ini juga bisa seperti metode Sang Buddha, itu bukan mencerahkan tapi lebih ke menyadarkan dari keterkungkungan selama ini. Ya toh? Betul. Berarti kalau sudah tahap keempat tadi apa? Nanti kita masuk tahap kelima. Tahap keempat tadi lebih tahap yang mana? Keempat atau kelima? Keempat tadi kita dialog. Dialog ya. Dialog ini berarti sebagai metode penyadaran juga ya. Kalau sudah kita ke penyadaran, bisa kontemplasi lanjut diri, ke 5 yaitu adalah lontar masalah. Mana tuh lontar masalah? Kita lontar-lontaran pakai bola gitu Pak ya? Enggak, itu kayak kita volley mana? Kita saling lontar. Mungkin pakai ketapel. Itu. Bisa dicoba. Enggak ngawur gitu. Namanya ngawur. Ini podcast bukan merinteng gitu ya. Jadi ini kalau lontar masalah sih sebenarnya di dalam pendidikan, apalagi kamu nanti kan calon pendidik ya. Iya, amin ya Allah. Nanti ada di bagian apa? Pelajaran, strategi pembelajaran. Ada yang namanya metode pembelajaran problem solving dan juga project based learning. Gimana itu? Problem solving ini kan juga pemecahan masalah, sebenarnya hampir mirip dengan lontar masalah. Bedanya apa? Ya hampir mirip saja, bedanya kayak penerapannya sih. Jadi kalau lontar masalah kan ada permasalahan yang dikemukakan oleh guru atau murid, nanti dijawab bersama. Terus nanti juga dijawab bersama ya, prinsipnya bersama juga. Problem based learning adalah suatu kasus yang harus dipecahkan oleh peserta didik. Namun menurut saya ketika diterapkan di sekolah formal, kebanyakan jadinya penerapan yang mekanik, atau ya udah kayak tetap guru yang melontarkan masalah ke siswa. Terus siswanya suruh jawab doang gitu. Jadi kayak masalah ini bukan ditemukan oleh siswa, tapi didoktrinkan dari guru. Jadi siswanya gitu nggak kalau di kamu? Sering banget ya Allah. Itu kayak gurunya tuh kayak ya cuman ngasih masalah, kita suruh ngerjain. Tapi gantian kita yang tanya, gurunya bilangnya nanti dibahas sama-sama. Padahal kita kan butuh jawabannya waktu itu juga. Mungkin itu gurunya mikirnya kalau nanti siswa yang suruh cari masalah, nanti siswanya cari masalah beneran. Enggak ya, tapi kan kita kan juga butuh jadi pelontar. Nggak harus guru doang yang pelontar. Kan kita juga butuh, kita tanya guru harus jawab. Tapi kadang nggak mau guru itu jawab, malah dia bilang nanti kita bahas bersama-sama. Padahal kan kita keponya hari itu gitu loh. Kayak ya aneh aja. Mungkin gitu. Mungkin aku inget itu ya di apa? Biasanya kalau penelitian atau problem kayak gitu ada di matpel sosiologi gitu. Sosiologi ya. Nah, itu kamu pernah disuruh bikin proyek gitu? Sering disuruh buat proyek. Tapi itu masalahnya kamu yang mencari atau memang guru yang menentukan? Guru yang menentukan, terus kita suruh milih sendiri gitu. Kita harus berpikir lebih kritis. Kalau gitu tetap aja kritisnya karena ilmu yang buatannya gurunya dong. Iya, emang kita harus nurut gurunya. Gurunya misal minta tema ini, kita harus nurut temanya itu, nggak boleh melenceng. Nggak boleh bikin sendiri gitu. Nggak boleh. Nanti walaupun padahal lebih urgent gitu. Nggak boleh. Nanti gurunya marah-marah. Wow. Pernah kena semprot nggak? Pernah kamu? Aku pernah. Gimana mau kena semprot? Punya aku aja nggak ada gituan, kan KTSP. Oh iya nih. Anda kan jawab sesuai buku Anda pintar. Enak nggak sih KTSP? KTSP itu nggak bagus itu. Nggak bagus. Karena titik siswa bisa. Iya. Enggak. KTSP itu membuat kita sebagai generasi lebih yang pasif. Kayak ya itu tadi.
udah tahu generasi pendidikan kayak banknya ini bank yang mau bangkrut lah ibaratnya gitu. Akhirnya ya udah semuanya berdasarkan buku. Iya, harus manut buku gitu ya. Gak bisa pengetahuan sendiri ya, sama-sama cacatnya lah. Iya. Tapi heranku K13 ini sebenarnya harus bisa lebih baik. Seharusnya lebih baik, tapi terakhir K18 ya yang akan diterapkan lagi. Iya, revisi 18. Apa 20? Saya kurang tahu sih, tapi terakhir 18. Oh itu ya. Nggak ngikutin saya kalau kayak gitu. Taunya ya udahlah ikutin ya kan aja. Memang bukannya nggak ngikutin, belum kamu ya? aja belum masuk kuliah juga. K13 masihan. Nah itu bisa jadi PR besar itu. PR besar sampai aduh kepala nyut-nyutan, sumpah. Tapi masalahnya problemnya ya ganti-ganti kurikulum itu. Iya ganti-ganti itu kayak nggak pasti gitu loh. Kan kita sebagai siswa, misal seperti kayak maba, seperti siswa baru kan kita nggak mungkin nerima ya langsung bisa masuk dalam otak tuh nggak mungkin. Dulu aku kan mulai K13 tuh kelas 4 SD. Awalnya KTSP, udah fokus belajar lewat itu, buku terus ngafalin kan. Kok tiba-tiba diubah, bukunya juga ganti, satu buku ada tema-tema dan itu susah banget menurutku masuk otak tuh nggak bisa itu. Kayak susah. Apalagi guru tua ya. Guru tua rasanya pengen tak tinggal tidur. Tapi katanya kalau guru muda mungkin lebih terbuka ya. Iya lebih terbuka walaupun ya kadang masih ada. Nah, karena dia didoktrin karena guru senior ya, juga. Itu. Tapi aku jadi kepikiran kalau memang pemerintah tegas ya harusnya tegas sih. Tegas gini loh, kalau memang bukan memecat atau memberhentikan guru tua semuanya enggak. Tapi guru tua ini juga seharusnya kan memang sudah difasilitasi untuk mengikuti zaman. Kalau memang sudah dirasa nggak bisa, ya udah diberhentikan dalam artian guru yang muda. Dalam artian ya udah dikasihkan dikasih itu tadi gaji sebagai uang imbalan dia sudah beberapa lama mengajar tapi udahlah nggak perlu dilanjutkan lagi mengajarnya. Kan banyak juga tenaga yang lebih muda gitu loh. Dan kasihanku kalau tenaga yang muda ini dia dikasih pemikiran lama lagi akhirnya sama aja nggak akan terputus rantainya. Yes. Ini tadi jadi sesuai konteks yang kelima tadi adalah lontar masalah. Harusnya lontar masalah itu timbul dari siswa, guru juga timbul juga. Nanti saling interaksi tanya jawab. Iya. Jadi posisinya guru dan siswa itu sederajat seharusnya. Horizontal ya? Iya horizontal. Kalau vertikal nanti ya sama aja, nggak ada perubahannya. Penindas ditindas. Iya, tetap ada penindas ditindas. Walah, tapi itu tetap banyak di sekolah, belum bisa dirubah. Ya karena memang kita harus sadar juga tadi paradigma timur yang katanya dibangga-banggakan. Tapi realitanya seperti itu. Dan kasihan siswanya juga. Siswanya kayak ya udah kayak enggak gini tuh kita cuma jadi bahan buat jawab, nggak boleh ngasih pertanyaan gitu. Jadi ya nggak bisa berjalan lancar kalau menurutku selama jadi di SMA. Lontar masalah itu adalah kuncinya. Kalau sudah lontar masalah berarti kita kepada tahap berikutnya terakhir ini berarti ya. Bahasa kritis dan bahasa posibilitas. Ini kalau udah bisa lontar masalah secara adil ya. Iya, kalau udah bisa berjalan deal. Apa sih bahasa kritis? Bahasa kritis apa ya kita? Aku ngeritik kamu terus-menerus gitu. Ya bisa sih. Dikritik. Oh, kritik. Banyak. Kritik singkong. Keripik itu. Keripik itu enak dimakan ini. Ini udah dari tadi belum makan ini. Ini sepertinya menyindir, podcast ini gak ada makanan. Gak ada makannya, ada yang mau subsidi? Yuk, boleh. Kopma nanti belilah di situ. Jauh ini, Kopna. Ya udah besok tak siapin subsidi lagi jadi kita tamu lagi lah. Iya, jadi kita bisa ada cemilannya gitu loh. Ngobrolnya tuh lebih enak gitu. Yang agak tengik-tengik gitu. Enggak, itu udah enggak layak dimakan. Air gitu. Pelangi lah yang jelas. Boleh. Disponsori oleh pelangi. Enggak. Oke, lanjut. Mengenai bahasa kritis. Apakah kritis itu harus kita selalu mengkritik? Enggak harus mengkritik. Ya kita mengkritik secukupnya aja, enggak harus terus-terusan kritik gitu. Mungkin lebih tepatnya apa ini ya, Pak? Kita harus tahu ketika kita sudah bisa lontar masalah kan, jadi tahu permasalahan yang sebenarnya itu disebabkan apa. Nah, mulailah dari situ kita mengkritisi masalah apa yang sedang terjadi. Mungkin kayak di pendidikan, karena pendidikan ini komersil atau diperjualbelikan. Iya nggak sih pendidikan dijual-belikan? Iya, gitu.
Oh gitu. Ya perspektif orang kan beda-beda, nanti kalau aku bilang iya nanti ada yang Nggak enggak apa-apa lah, gitu di gimana. podcast ini kan kamu sebagai perspektifnya. Ya betul, kayak komersil gitu. Ngomong komersilasi pendidikan yang kamu ketahui apa dong? Kayak ya apa ya, kayak di kampus itu kan kita juga kayak bayar gitu ya, ada UKT itu uang Berarti lo masih pangkal. mahasiswa baru Oh deh. iya, ya Allah, nggak jadi nggak jadi, takut nggak jadi. Mungkin konteks SMA. SMA, ya di SMA tuh Enggak, kalau kampus itu nanti kepanjangan. Oh, nanti Karena itu birokrasi kampus sebenarnya. beli besar, ya udah SMA aja. Aku Teman-temanmu itu loh, pada apa berburu apa itu? berburu itu, berfoya-foya, prom night itu juga bisa. Buru alma mater gak ada, Po? Bulan Mamater ada sih, banyak juga. Itu juga komersil ya. Rata-rata yang dicari kampus yang Sudah, Favorit. aku heran itu cari jurusan yang sesuai dirinya atau cari alma Enggak, mater? dia yang cari alma mater itu. Ada juga temanku. Kayak gimana ya, dia tuh perspektifnya tuh yang penting aku tuh dapat kampus yang bagus. Nggak mikir aku tuh jurusannya apa, yang penting aku tuh masuk di situ. Tapi dia nggak mikir, ya udahlah, nah besok aku kuliah gimana nggak tahu, yang penting aku masuk situ, udah selesai. Mungkin dia mungkin Apa? dia orang yang menerima mungkin. Enggak, bukannya menerima, bukannya gimana ya, mau tak bicarain temanku sendiri, tapi kalau enggak ya kayak ada yang ganjel gitu. Kayak aku tuh kan ya, kita teman deket ya, aku sering dicurhatin juga. Dia tuh bilang, aku tuh pokoknya maunya di sini, di A misalnya. Habis terus aku tanya, lah kamu mau jurusan apa? Jurusan ini, kamu yakin? Enggak yakin, soalnya aku yang penting dapatnya di A gitu. Jadi ya biaya berapapun mau, terus dia jurusan apapun mau, yang penting aku di situ. Almet tuh yang penting itu, udah. Sampai aku tuh terheran-heran. Dibilang gengsi juga gengsi, tapi kalau mau dikatain gengsi dia nggak mau. Ya, tapi gengsi teman, berarti kan dia tujuannya foto dengan alma maternya, jangan-jangan. Nih aku sih mikirnya gitu, tapi dia emang udah mantep gitu. Alibinya itu berarti. Tapi aku mikirnya, mungkin kamu maunya yang nggak mau gengsi, aku mikirnya kan gitu. Tapi kan anak gitu loh, dia cuma mau nyari almet ya misalnya, harus di kampus A. Tapi kalau nanti dia nggak bisa nyambung gitu gimana? Aku mikirnya tuh emang ada di Jogja kampus A? Nggak ada, tapi nggak kan ada sih, adanya UGM sih. nggak boleh. Enggak, tapi kan memang UGM itu paling favorit. Iya, favorit, terbaik. Ikip mah apa ya? Padahal udah namanya UNJ, nggak ada ikip-ikipnya loh. Udah masa lalu itu, tapi kok nggak tahu ikip ya taunya. Itu kayaknya itu yang atau mungkin kalau mahasiswa bilang UNJ, orang-orang taunya UNJ. Aku pernah loh ditanya gitu, sekolah di mana Mbak? Kok sekolah atau kampusnya di mana? UNJ. Apa UNJ? Aku kayak aduh, ini tuh kok nggak tahu. Terus pas aku bilang ikip, dia tahu UNJ. Oh ya ampun, kayak berarti gimana ya, emang padahal beda, UNJ kan beda. Kenapa kok perspektifnya tentang ikip gitu loh? Itu sama saja komersil dong. Komersil, benar seharusnya. Ya sampai yang memburu, mungkin kalau jalur yang SNMPTN atau SBMPTN bisa kita maklumi ya, karena skill ya itu. Skill. Yang bilang SNMPTN bukan skill itu ngawur juga loh. Oh itu padahal kita menderita di bawah tekanan dari kelas pendidikan 10. Kayak bang gitu. Dari kelas 10 kita harus paham materi, harus nilainya naik terus, stagnan. Kok masih dibilang itu cuman bejo, itu gimana gitu loh. Wah, itu enggak, pemikiran yang kurang benar tuh. Enggak terima aku ini kayak gitu. SNM ya. SNM kamu? Padahal saya itu juga sangat membela sekali SNMPTN karena saya SBM. Karena saya merasa jalur tes itu, wah ini skill saya juga bagus ini. Ya, kamu bagus di skill, kalau saya bagusnya mempertahankan nilai. Yang enggak bagus itu yang jalur amplop. Nggak tahu loh, kita nggak sebut mandiri loh ya. Kita nggak nyebut, cuman enggak, maksudnya nggak sebut. Nah itu. Tapi ya rata-rata sudah tahu lah, ada uang pangkal. Iya, ada uang pangkalnya. Itu semacam uang kondangan sih sebenarnya. Asal ada itu masuk guys, dah gitu. Nggak apa-apa tuh, itu kan biar membiayai kampusnya biar lebih kaya. Kampusnya nanti nggak rugi, nggak ada itu, nanti dana. Berarti komersil. Lah ketahuan, inilah fungsinya bahasa kritis. Mengetahui bahwasanya ada sesuatu yang nggak beres di pendidikan. Tapi kita nggak tahu itu secara halus gitu. Jadi disuntik agar kita kecanduan. Agar kita candu terus. Iya sih, rata-rata akhirnya kampus favorit jadi tren ya. Tren, nggak mikir itu apa, kita jurusan apa, nggak penting almetku itu udah. Bukan gitu. Sesuai untuk kebutuhan, tapi sesuai, untuk kebutuhan gengsi. Iya,
Kita hanya menginginkan bukan untuk memahaminya. Nah ini, tapi kalau kita hanya terjebak di bahasa kritis nanti juga bahaya nggak sih? Bahaya dong. Nanti kita Oke. harus ngeritik-ngeritik terus tapi nggak ada tindakan nyatanya, sama aja. Jadi kalau bahasa kritis, kalau umpama kita tadi ngeritik komersialisasi pendidikan, terus kita akhirnya ngeritik terus aja ini yang gengsi terhadap ini kampus, Kita ingin cari nyebut kampus. kampusnya merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah, Ya. palingan juga Apa? nggak ada apa-apa kok. Kita sudah di era apa ini? Era kebebasan. Era Bebas juga. bukan, era kita adalah GFW. Apa itu? Kita yang Fashion Week. Selamat. Slebau. Aduh, Mas jadi apa nih ya? Enggak. Ini kalau kampus itu ya memang kritik untuk kampus tersebut sih sebenarnya. Iya, sebenarnya. Kalau memang mereka juga mendengarkan podcast ini, barangkali kita bisa jadi konsultan di situ. Konsultan. Agak ketar-ketir nih. Enggak. Jadi intinya kalau mengkritik-kritik saja malah bisa-bisa kita yang emosi. Mungkin kita terlalu emosi. dalam kesedihan. Oh, kita ngikutin perasaan kita, harus mau kritik-kritik terus. Nanti ya juga nggak baik. Harus ada yang ngimbangin dong. Iya dong, biar kayak timbangan. Kayak Wow, kayak horoskop. horoskop. Berarti harus diimbangi dengan yang terakhir. Apa itu? Bahasa posibilitas. Apa itu? Apa yo? Ayo. Wow. Apa yo? Apa itu? Bahasa posibilitas. Lebih kepada, kalau menurutku sih gampangnya paham sikon nggak sih itu? Paham sih kon. Ya, dia harus paham situasi kondisi. Jadi kayak ada kemungkinan apa. yang akan terjadi. Jadi kalau tadi kan sudah mengkritisi apa yang salah dari sistem pendidikan. Ya, Jadi kalau sudah mengkritisi harusnya dilakukan aksinya dong. aksinya. Jadi nggak cuma kritik doang, harus ada aksi. Jadi kayak ibaratnya apa, praksis ya. Praksis ya, praksis. Nah, praksis tadi kayak ini sebenarnya juga mengatakan praksis ini persatuan antara teori atau ide dengan penerapan atau refleksinya itu. Nanti kalau kita jadi orang yang cuma paham teori itu jadinya omong doang gak sih? Doang nggak ada tindakan itu. A sampai Z. Wah, bagus kritiknya. Bagus. Tapi Di prakteknya nggak bisa, walah. Tapi kalau kita praktek aja umpamanya, wah nanti ketika dari Sama- mahasiswa demo aja tapi nggak tahu yang Jadi di demo apa? demo itu apa yang di bawah Ikut-ikutan itu. aja. Itu berarti tolol. Tolol, nggak boleh. Nggak boleh nyebut tolol. Kita harus bilang goblok lah itu. Itu lebih sama saja. Soalnya ya Tapi ya emang banyak kan juga gitu. Ada aku juga ngibaratin kan kok kayak orang perang nggak sih? perang. Iya, kayak orang perang. Jadi kalau umpamanya kita nggak tahu teori medan ataupun tetap apa, maju. terus kita yang penting berani mati perang ke atas, Ya udah, udah nembakin padahal musuh di belakang langsung nembak tetap mati gitu. Ya udah. Terus kalau kita hanya paham teorinya doang, nggak tahu. tapi kita takut nggak membawa bawa- senjata, Tetap aja. mati juga ya. Mati nggak. Makanya harus ada kesatuan ya. Harus ada imbangannya itu. Praksis. Nah ini juga mungkin hubungannya dengan bahasa posibilitas ini. Posibilitas. Jadi ketika kita dah mengetahui apa akar permasalahannya di dunia pendidikan yang carut marut ini, jadinya mengetahui apa ya, ibaratnya ada celah yang harus kita pakai untuk merubah sistem tersebut, sistemnya merombak bahkan tidak seperti kemungkinan sebelumnya. agar tidak terjadi penindasan lagi ya toh. Iya, kalau diterus-terusin nanti ketindas-tindas terus jadi apa nanti? Tapi memang luar biasa sih ini pemikiran Freire, dan kalau memang ditarik dengan Kesimpulan ibaratnya apa? ideologi perjuangannya Freire memang ini haluannya cenderung ke Marxis. Karena memang Freire juga kan dari Brazil ya. Iya, dari Brasil dia lahirnya. Brazil, dan itu kan termasuk negara-negara di sekitar Amerika Latin. Memang budaya Marxis di sana, budaya Marxis Latin sangat kental. Iya. Beda kita dengan mungkin tokoh pendidikan kritis lainnya seperti Ivan Illich yang dia cenderung ke anarkis ya, itulah yang dia mengatakan bahwasanya sekolah dan semua institusi itu hanya merupakan tempat membuat seseorang menjadi kehilangan kreativitasnya atau kehilangan daya
daya jualnya lah ibaratnya kayak gitu. Bukan daya jual sih, daya keunikan dirinya. Jadi gak dia menyalahkan ke institusinya. Jadi yang harus Kalau dirubah institusinya. Freire ini menurutku memang sejalan dengan pemikiran Marxis, yaitu proses dialektika kalau menurutku. Tahu dialektika kan? Dialektika pernah baca, bukunya ada, tapi kok lupa ya? Tenane. Tenang loh aku pernah baca. Jadi intinya Pernah dialektika itu adalah dia menggantikan sistem, kan sistem ini sudah kurang baik. Dia harus gantikan dulu supaya terbebas dari penindasan. Jadi adanya sistem transisi yang dianggap sosialisme ini yang dianggap dialektika. Jadi kalau konteksnya pendidikan, ya udah sistem pendidikan yang coraknya liberal kapitalis ini dinegasikan dengan pendidikan yang lebih kerakyatan. Biar jadi seimbang dan juga tidak ada pembedaan-bedaan lagi. Udah nggak ada penindasan. Tapi ya kalau masalah proses berapa lamanya, sebenarnya orang keliru kalau mengatakan revolusi itu sesuatu perubahan yang terjadi sangat cepat. Itu keliru itu sebenarnya. Padahal lama. Kita nggak tahu lama atau cepatnya, tapi setidaknya kalau di dasar filsafat materialisme dialektis itu nggak bisa loh langsung kita tiba-tiba jadi revolusi. Tetap butuh terbakar. Waktu ya. Butuh waktu. Kalau analoginya kayak orang itu sih, merebus air. 1 sampai 99 derajat Celcius itu wujudnya masih cair. Masih cair, terus kita tambahkan suhunya 1 derajat Celcius saja lah. Itu nanti langsung pluk-pluk. Jadi uap. Kalau yang air tadi kan bisa dilihat bentuknya kan, berarti dia kuantitas. Terus diubah menjadi kualitas karena nggak kelihatan. Dan itu hanya membutuhkan 1 derajat. 1 derajat. Saja. Nah ini yang disalahi, katanya revolusi jadi cepat ini dia hanya melihat 1 derajat ini. Padahal yang 1 sampai 9 ada kemungkinan atau kondisi-kondisi yang memang harus dilalui sangat panjang 1 sampai 99 derajat ini. Makanya kadang orang ada kesan yang mengatakan kayak revolusi itu sudah nggak relevan atau mungkin teori sosialisme sudah mati, padahal nggak bisa dikatakan pemikiran ini mati, nggak bisa. Dia punya fasenya sendiri. Hanya saja nggak kelihatan. Hanya saja momentumnya belum dapat mungkin. Iya. Saya kayak orang umpama kita logikakan di dunia pendidikan juga kalau nanti kita kan habis COVID ini ya, pandemi ini ya. Habis pandemi. Udah kelihatan kan gimana kira-kira pergeseran ekonomi, apalagi perang Rusia juga yang menyebabkan banyak negara barat kehilangan gasnya ya. Akan berdampak pada ekonomi global juga. Betul. Nah nanti umpama si kapitalisme macet juga kita nggak tahu apa yang terjadi pada dunia. Mungkin ada perubahan. Mungkin Francis Fukuyama yang mengatakan bahwasanya komunisme sudah mati dengan runtuhnya Uni Soviet ini akan ketar-ketirnya apa ini, Cina ini menggila sekarang. Sangat-sangat. Kalau kita katakan bahwasanya Cina itu masih biasa-biasa saja, yang kita pegangnya HP-nya Made in China. Sadar dong. Luar biasa, pencapaian luar biasa dari negara sosialis ini. Sosialis. Ya kita nggak usah bahas lebih lanjutnya, walaupun ada yang mengatakan dia kapitalis, tapi terjadinya pergeseran kekuatan ini jelas terjadi lah. Mungkin ini juga bisa jadi proses negasi sistem yang ada. Jadi kesimpulannya, kita langsung kesimpulan nih. Kesimpulan dari pemikirannya Freire dulu aja. Nanti kita tutup dengan perbincangan yang lebih ringan. Boleh. Adalah bahasanya, gimana kalau kamu nyimpulkannya sendiri? Kamu dulu aja lah. Kamu dulu, aku kan udah mulai. Masa aku harus nutup? Kamu dulu. Ayo, nanti kan kita tadi udah bahas keseimbangan. Jadi kalau aku tetap saja pendidikan itu ya proses dialektik kalau bagiku. Dialektik. Jadi ketika pendidikan itu masih dipegang oleh kelas penguasa, di sini adalah kaum pemodal, pasti nanti hasil atau tujuannya juga digunakan untuk memenuhi kaum pemodal itu. Maksudnya gimana? Pendidikan gaya bank inilah yang dijelaskan Freire. Itu secara tidak terasa sebenarnya untuk memenuhi apa? Memenuhi kebutuhan industri. Karena ketika lapangan pekerjaan semakin sedikit dan di mana-mana manufaktur atau pabrik
banyak banyak. bermunculan, ini nanti mau nggak mau generasi yang terdidik dengan gaya bank ini akan dimasukkan kepada pabrik-pabrik Jadi itu. cuma jadi karyawan gitu. Iya, jadi ibaratnya Jadi kita pekerja. digunakan sebagai pekerja, bukan pekerja yang progresif, tapi Iya. pekerja yang sudah terdoktrin jadinya. Padahal kita pengen Menyediakan sapi perah untuk pabrik yang memperkaya cukong-cukong atau orang-orang tertentu terus ini. kita mau berkembang dari mana? Ya nggak bisa berkembang kalau Ya memang udah tujuannya gitu. Bahkan SMK yang SMK yang harusnya kan membuat membuat siswa ini bisa memiliki kreativitas tinggi dan dia bekerja. bisa mengembangkan usahanya sendiri. Tapi kan kebanyakan dia kerja di pabrik Iya, cuma jadi pekerja aja, nggak bisa jadi dia pengusaha. atau mungkin montir atau apa, banyak bekerja untuk borjuasi. Tetap bekerja, tetap menjadi yang tertindas. Nah, Udah, selama sistem ini nggak bisa diubah. belum Harus dinegasikan, diubah. tetap akan begini. Jadi kesadaran kelas atau kesadaran mengenai penindasan di bangku perkuliahan. Kuliah. Saya sangat semangat perkuliahan ini. Perkuliahan. Di bangku sekolah apapun, entah kuliah ataupun di SMA, mungkin kalau yang hebat itu TK sudah dapat kesadaran kelas, wah luar biasa sekali itu. Ya itu Ya, kesimpulannya baru bisa iya. membuat pendidikan yang Lebih adil, lebih baik, lebih maju, berkembang. nggak ada ego di dalamnya. Nggak ada. Kalau dari kamu sendiri? Kalau aku sendiri sih, secara aku ya yang baru lulus gitu ya. Yang masih unyu-unyu. Enggak. Aku sendiri perspektif kalau yang Hanya baru kucing. lulus kan aku baru maba gitu ya, baru ngerasain transisi. Kalau aku sih berharapnya pendidikan itu terutama yang gaya bank itu lagi itu harus dibenahi benar-benar itu. Soalnya aku ngerasa tuh kayak nggak bisa berkembang aku di SMA kalau aku nggak bisa maju jadi siswa berprestasi gitu, ya udah stagnan aja. Makanya aku pengennya itu guru itu juga ngasih kayak kita kesempatan kebebasan gitu loh. Kita harus bisa dikasih kebebasan, ngomong apa aja diterima, nggak disalah-salahin. Terus jangan banyak doktrin, kalau kita nggak bisa ya dimaklumin, buat pelan-pelan, nggak harus dipaksa-paksa. Nah aku sih harusnya pengennya gitu guru-gurunya, jadi kita bisa ngembangin lah potensi kita itu, nggak terkungkung gitu. Nah jadi aku gitu, Lebih pada sistemnya dibenahin, siswa diberi hak untuk kayak mengembangkan dirinya iya, gitu. nggak harus nurut sama gurunya itu. Seperti Ini itu. kan ada dari SMA 5. Jadi teringat Jangan nyebut merek loh. Ini SMA 5 memang. Jadi teringat jargonnya kan ini. Jargon Sekolah yang afeksi ya. afeksi. Gimana Anda sebagai siswa afeksi ini? Sebenarnya perspektif aku tuh afeksi bagus, tapi gimana ya, dia kan konteksnya udah sekolah negeri gitu loh, paham kan, negeri. Udah ada juga sekolah Muhammadiyah, ada juga MAN. Nah, kalau aku tuh mikirnya kenapa negeri harus dimasukin afeksi? Bener sih, afeksi itu bagus ya, bagus pokoknya, ada yang bilang bagus, tapi kan enggak semua orang perspektifnya sama. Kalau menurutku, kenapa kalau orang pengen bener-bener agamanya kuat, kenapa enggak dia masuk yang di Muhammadiyah atau MAN? Negeri itu ya udah boleh ada agama, tapi kayak yang standar aja gitu loh, jangan dipaksa. Seperti Muhammadiyah nanti berubah nama, bukannya negeri tapi negeri Muhammadiyah, kan nggak lucu tuh. Iya, kalau SMA 5 tuh agak kaku jadinya dogmatik sih. Tapi sebenarnya niatnya bagus, tapi kadang juga ada kaku. ada yang perspektif beda kan, nanti salah. Gimana produk-produknya atau siswa-siswanya juga sesuai dengan harapan atau? Sebenarnya lebih itu ya, kurang paham juga sama teman-temannya, tapi ya mayoritas gimana ya ngomongnya? Iya, pokoknya bagus, dari sekolah tuh bagus, kayak nerapin tadarus, ngaji itu bagus sebenarnya tujuannya. Tapi kadang ada siswa yang hanya di sekolahnya bagus, tapi nanti nggak tahu kita di luarnya gimana. Sama JKP 4 nggak sih? Kayak gitu, kayak kita dipaksa, tapi sebenarnya kita belum mau ngelakuin, belum bisa. Berarti sama saja, apapun yang kalau dipaksa untuk apa ya nggak bagus. Iya, tapi ya gimana, udah aturannya gitu. Tapi aku mengapresiasi sekali hasil dari SMA 5 itu bagus. Terlihat dari prom night. Itu sih gimana ya prom night ini? Dari segi kalau busana itu kan memang haknya setiap individu ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi pada fenomena sosialnya, pada
Promnek ini jika dilihat adalah pengembangan dari budaya pesta dansa. Iya, pesta dansa. Dari kalangan menengah atas atas. bangsawan di Eropa sana yang menyebar seluruh dunia. Apakah mungkin kayak apa nih? artis enggak sih dilakukan untuk siswa SMA yang memang notabene negeri, apalagi katanya afeksi, tapi budayanya cenderung jadinya hedonis lah. Iya, hedonis. Hedonis itu nggak masalah sebenarnya, tapi kalau kamu kemana ikut promo nggak sih? Gak ikut aku tuh, gak ikut. Tapi pasti itu dikejar-kejar ya? Dikejar-kejar, harus bayar juga. Nah ini maksudnya kan ada yang memang kurang mampu, bahkan mungkin ada yang belum membayar biaya sekolah juga selama ini. Ada. Kan kasihan aja deh. Kasihan. Sebenarnya kemarin tuh aku kurang tahu juga sih, itu tuh sebenarnya ada kesepakatan sama sekolah atau enggak, kan aku nggak tahu, aku juga bukan pengurus sekolah gitu ya. Setahu aku tuh dari nggak tahu itu OSIS atau apa gitu kan, di sekolah ya, pokoknya yang dia panitia gitu lah, dia ngasih kayak Google Form, suruh ngisi, kamu setuju nggak biaya segini, terus jadain promnet besok tanggal sekian. Nah itu katanya sih bebas, boleh ikut boleh enggak, tapi tuh seakan-akan ada kalimat ayolah ikut mewajibkan gitu loh. Hampir mewajibkan sampai secara halus ya. Mewajibkan secara halus. Nah itu kan aku termasuk orang yang nggak suka kayak gitu ya, jadi ya aku kan nggak ikut. Terus ada temanku juga awalnya dia mau ikut, tapi pas tanya aku, dia tuh ngerasa kalau dia tuh nggak mungkin lah, kok kayaknya foya-foya ya, cuman baju sekali pakai terus bayar juga segitu. Terus aku juga nyaranin, ya terserah kamu, kalau kamu mau ya monggo, kalau enggak ya udah. Terus akhirnya dia mikir, daripada aku ikut-ikutan teman cuman buat gengsi, ya udah aku nggak ikut aja. Nah akhirnya temanku juga nggak ikut. Nah itu kayak gimana ya, mikirnya kan baju harus sama, misal kita belum punya baju, kita harus beli, tapi itu cuma dipakai sekali, itu kayak buang-buang uang kan, belum nanti bayar, belum itu sampai acaranya malam, dan itu kan kayak nggak tahu sekolah itu tahu atau enggak ya. Siswanya udah kelihatan lah biasanya dari berarti itu. Luar biasa loh, kita apresiasi, seperti gala dinner loh, hebat sekali siswa SMA mengadakan gala dinner. Wisuda aja kalah kok, mewahnya kalah kok, lebih mewah itu. Nah inilah namanya produk komersialisasi pendidikan. Kalau pendidikan tolak ukurnya diukur dengan budaya kekayaannya, walaupun budaya kekayaannya sebenarnya bukan milik bukan kebudayaan milik masyarakat sepenuhnya, karena memang hanya kelas-kelas tertentu yang bisa. Tapi heranku tuh, itu kan kayak budaya. Tapi ada juga kan promnet itu yang sekolah juga tahu, terus ada sekolah yang nggak tahu. Nah itu atau mikirnya gimana ya? Aku mikirnya masih bingung ya. Itu kenapa harus diadain promnet gitu loh? Kenapa nggak misal kumpul ya kumpul aja gitu pas siang gitu loh? Kenapa harus ada acara itu? Nah ini kan sebenarnya budaya kapitalisme yang masih sudah merasuk kepada pendidikan di Indonesia juga. Terus kan kebanyakan siswa kalau udah di situ ya udah jadi dia sendiri gitu. Padahal nanti belum tahu dari mahasiswa itu baru sakit-sakit dia dia belum mikir, aku tuh baru maba, belum mikir besok tugas-tugas, mikirnya dia udah maba ya udah enak masuk, padahal nggak tahu dia belum masuknya jalur apa, terus nanti apa dia nggak mikir orang tuanya dapat uangnya tuh dari mana tuh. Aku masih heran kenapa harus berfoya-foya selagi dia aja baru maba gitu loh. Ini sekali lagi adalah kritik kepada pendidikan yang sifatnya akhirnya komersil tujuannya. Semuanya diukur dengan uang dan dandanan fashion gitu. Fashionable ya. Oke, nggak terasa ini podcast ini sudah berjalan 1 jam lebih. Panas ini. Panasnya bukan di ini tapi di otak. Iya, seperti gregetan banget gitu ya. Semoga yang dengar ini juga ikut gregetan gitu loh. Semoga bisa mengambil yang baik gitu. Misalnya ada yang salah, kita ngomongnya beda perspektif ya itu wajar. Wajar lah, ini podcast gua juga. Enggak, ini untuk mengkotbahkan pemikiran progresif lah. Kalian mencurahkan apa sih yang ada di otak sama unek-unek saya selama 3 tahun tuh nggak bisa. Udah agak lega. Jadi mungkin ada pesan sepatah dua patah kata untuk pendengar podcast ini dari kamu sendiri sebagai pemantik gestar. Pesan saya cuman dikit sih, jadilah dirimu sendiri, jangan ikutin orang lain. Ketika kamu jadi diri sendiri, maka kamu bisa mengetahui siapa sih kamu besoknya. Jadi nggak usah ikut-ikutan. Udah gitu. Oke, dan pesan dari saya untuk penutup adalah jangan lupa sarapan. Jangan makan. Karena kalau
kalau kita nggak makan kita nggak bisa mikir. Aku Jangan kan ngerasain- nggak bisa mikir, nggak bisa bikin podcast ini. aku rasain sekarang pas SMA nggak makan tuh bener nggak iso mikir. Yes. Dah. Oke, terima kasih Iya. kawan merah Devisa. Sama-sama. Di pertemuan berikutnya saya juga akan bahas podcast lainnya loh. Podcast lainnya, Tema siap. yang sudah tercatat adalah mengenai apa? Apa? Marhenisme. Marhenisme. Nanti entah Aduh, aku bagus tuh, kayak aku kepo banget loh itu tuh kayak apa gitu loh. nanti aku mau pakai pemantik atau aku bahas sendiri, nanti kita lihat Ya. saja. Semoga kalau pemantik dapat pemantik yang bagus. Amin. Nanti dengerin loh ya. Siap pasti. Soalnya kamu nggak jadi pemantik lagi. Enggak mau enggak. Aku mau leyeh-leyeh udah istirahat. PKKMB kamu tuh. Oh iya lali. Udah begitu saja lah. Ya, Oke, terus podcast kali ini ditutup dengan jangan. itu tadi, yaitu pesan-pesan dari kawan merah Devisa. Jika ada salah kata Salah, atau maaf. salah apa, ya salahkan dirimu sendiri. Iya. Ini podcast kami, Iya. podcast kita semua. Perspektif kita juga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semoga kamu cepat Cepat apa? Hah? Cepat apa? cepat mantu. Apa yuk? Pemotongannya susah. Oke, segera menikah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tara 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 tarara. Tit 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 tit.